Perkenalkan, nama saya Melina Demart. Saya akan menjelaskan, perbaikan UTS saya untuk pelajaran SBP, struktur beton prategang. Seperti berikut ini, kita bisa melihat, soal yang, ditunjukkan seperti ini. Ini adalah soal untuk dengan bentuk tendon seven wire strand dan strukturnya pasca tarik. Dari soal tersebut kita bisa mengetahui pertama adalah panjang penampangnya 0,7 meter, lebar penampang 0,4 meter, panjang bentang 10 meter, YC beton 25 kilonewton per meter, terus KLL atau beban hidup ya, beban hidup itu 50 kilonewton, selanjutnya FC 45 dan untuk Emax itu Y dikurangi 100 milimeter dan R diketahui 0,8. Selanjutnya yang pertama adalah kita menghitung luas penampang. Luas penampang yaitu panjang kali lebar karena penampang tersebut itu persegi panjang maka didapatkan 0,28 meter persegi. Selanjutnya kita menghitung titik pusat yaitu titik pusat Y yaitu panjang penampang dibagi 2. Oke, setelah kita mendapatkan Y-nya, kita mencari YT dari luas dikali titik pusat yang sudah kita cari dibagi luas. Oke, didapatkan titik pusatnya berada di 0,35 meter. Selanjutnya kita mencari YB. Sama juga hasilnya di 0,35. Kita mencari YR itu titik pusatnya di titik 0. Selanjutnya kita mencari IY. Nah, seperti yang kita ketahui cara mencari IY adalah 1/12 dikali panjang penampang dikali lebar penampang pangkat 3. Maka didapatkan 0,011433 meter pangkat 4. Lalu kita mencari momen inersia. Nah, momen inersia ini kita mencarinya dengan cara IY ditambah luas yang sudah kita cari tadi dikali YR. Nah, YR terus sudah dikali kita pangkatkan baru ditambah IY. Maka didapatkan 0,011433. Nah, setelah kita mendapatkan inersia, kita mencari modulus penampang. Nah, cara mendapatkan modulus penampang adalah inersia dibagi YT. Modulus penampang untuk ZT ya. Nah, didapatkan 0,032. Berbeda dengan ZB. Nah, caranya inersia dibagi YB. Nah, diketahui 0,03266. Hasilnya seperti itu. Nah, hasil ZB itu akan menentukan apakah dia memenuhi syarat atau tidak untuk Magnel. Kalau ZB tersebut yaitu lebih besar daripada ZB min. Nah, sebelum kita mencari ZB min, kita harus mencari alfa T dulu. Nah, alfa T itu luas kali ZT. Nah, didapatkan 8,5, maka alfa B luas dikali ZB didapatkan 8,57. Nah, setelah tersebut sudah kita cari alfa ini, maka kita bisa mencari Emax. Emax adalah YB dikurangi 100 milimeter. Yaitu Emax-nya berada di titik 0,25 meter. Kita selanjutnya mencari perhitungan momen maksimal tengah bentang di tengah-tengah. Maka kita mencari luasnya dikali YC yang sudah kita cari 0,25 dikali YC itu ada di soal. Maka kita dapat 7 kilonewton per meter. Selanjutnya kita mencari momen maksimal akibat beban mati. Nah, mencari beban maksimum itu pertama kita cari Q-nya dulu. Nah, cari Q-nya itu QBS ditambah QSDL. QBS itu yaitu 7 yang sudah kita cari di yang sebelumnya. Baru ditambahkan 25. Ini juga dari soal QSDL beban mati ya kan. Itu 32 kilonewton per meter jadinya. Kemudian kita mencari MO.
beban matinya yaitu 1/8 dikali QDL dikali panjang bentang dipangkatkan 2. Nah, panjang bentang yang ini yaitu adalah 10 meter, maka didapatkan 400 kilonewton meter. Selanjutnya kita mencari momen maksimum akibat beban total. Nah, pertama kita cari Q-nya dulu ya. QDL ditambah QLL. Nah, QDL tadi yang sudah kita cari ditambahkan QLL itu beban hidup 50 kilonewton, maka didapatkan 82 kilonewton per meter. Dan kita mencari momen total yaitu 1/8 dikali Q total dikali panjang bentang pangkatkan 2. Maka didapat yaitu 1025 kilonewton meter. Selanjutnya kita mencari batasan tegangan. Cara mencari batasan tegangan yaitu pertama itu kita mencari FC-nya dulu, FCI-nya dulu. Nah, caranya 0,8 dikali FC didapatkan 36 MPa. Selanjutnya kita mencari FTI didapatkan 3 MPa, kita mencari FCI didapatkan 21,6 MPa. Dan setelah itu kita mencari tegangan efektifnya nih. Caranya itu FT dikali akar FC aksen. Nah, didapatkan 3,3. Nah, bukan cuma FT doang, tapi kita mencari FT yang berada di DL. Nah, didapatkan min 0,5 min 0,45 dikali FC didapatkan min 20,25 MPa. Selanjutnya kita totalkan FC-nya yaitu min 0,6 dikali FC dapatkan min 27 MPa. Nah, setelah kita dapat nih, kita bisa mencari ZB min. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ZB min ini berpengaruh untuk kita mengetahui ini tuh sudah memenuhi syarat atau tidak si penampang tersebut. Nah, si tendon ini. Kemudian kita bisa mencari ZB min yaitu dengan cara M total dikurangi R dikali MO per FT dikurangi R dikali FCI. Kita masukkan semua angka-angkanya, maka kita dapat 34 meter pangkat 3. Nah, ternyata setelah kita menghitung semuanya, antara ZB dengan ZB min itu ada kejanggalan bahwa ternyata ZB itu lebih kecil daripada ZB min. Maka hasilnya itu tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat ya. Tapi tetap saja kita akan mencari eh, diagram Magnelnya. Kita membuat diagram Magnelnya. Dari hasil tadi persamaan semuanya, kita masukkan dari hasil yang tadi, kita perhitungan yang tadi, kita masukkan ke persamaan, kelima persamaan ini, maka kita dapatkan ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, dan persamaan 5 dengan asumsi yang dari 0 sampai 700. Asumsinya itu terserah kita sih. Cuma ya saya mau bikin sampai 700. Nah, setelah itu kita hitung dan kita buat grafik seperti berikut. Nah, setelah kita buat grafik, tadi jangan lupa kita kan tadi mencari Emax. Nah, Emax tadi adalah 0,25 meter. Kalau di sini kita ini satuannya adalah milimeter. Makanya berarti kalau ke milimeter yaitu 250 ya. Kita ambil tarik 250 yang di titik tengah yang sudah di titik tengah antara 200 dan 300, kita bikin garis lurus sampai ke atas sampai dia menyentuh persamaan yang paling tinggi. Nah, yang menyentuh persamaan yang paling tinggi adalah persamaan yang kedua. Betul sekali, ada di persamaan yang kedua. Maka karena ada di persamaan yang kedua, kita masukkan semuanya si Emax-nya ini di persamaan kedua. Jadi kita mendapatkan PI-nya adalah 0,9 kilonewton. Seperti begitu eh, penjelasan perhitungan untuk soal UTS. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun mungkin eh,
tutur katanya tidak baik. Terima kasih, selamat malam.